Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa qala aidan innas sholata kanat al mu'minina kitaban mawqutan. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Al hadis. Yang sangat-sangat saya hormati dan saya ta'zimi para sepuh bini sepuh, para asatid, wabil khusus yang saya hormati dan saya muliakan hadirin jamaah Majlis Taklim Nurul Huda, yang alhamdulillah mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditambah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, rizki yang halal tul barokah, dan mudah-mudahan selalu hidup dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat kudrat iradat Allah lah kita semua masih diberikan kesehatan, baik itu sehat jasmani maupun sehat rohani, sehat iman beserta Islam, sehingga kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju majlis taklim ini dalam rangka menjalankan rutinitas kita, yaitu bertolabul ilmi, yang kita laksanakan yaitu setiap 2 minggu sekali, karena ini bertepatan minggu depan kita yaitu 17, karena kita pajukan jadwalnya. Mudah-mudahan dengan adanya kita melangkahkan kaki kita ke majlis ini, yaitu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan apa yang kita hajatkan atau yang kita inginkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula salawat beserta salam marilah kita agung sanjungkan ke haribana alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, atba tabi'in, umumnya kita semua selaku umatnya, yang mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin, yang disebut-sebut syafaatul udma. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, setelah kita mengetahui pengajian yang kemarin yang kita bahas tentang pardunya sholat atau yang dipardukan oleh Allah untuk umatnya, yaitu sehari semalam sholat, yaitu 5 waktu. Yang diwajibkan oleh Allah sholat sehari semalam yaitu 5 waktu: maghrib, isya, subuh, dhuhur, asar. Itu yang diwajibkan oleh Allah, beserta mengetahui tentang masuknya waktu sholat. Untuk bahasan malam ini, karena kita sudah mengetahui waktunya sholat, yang wajib sholat itu siapa saja, yang tidak wajib itu yang seperti apa. Setelah kita mengetahui itu, baru kita masuk ke dalam syarat-syarat sahnya sholat. Karena ketika manusia atau orang, khususnya yaitu orang Islam yang sudah wajib sholat, kalau tidak mencukupi syarat-syarat sahnya sholat, itu tidak sah sholatnya.
Karena untuk itu, marilah kita yaitu bersama-sama mengetahui tentang syarat-syarat sahnya solat. Babu suruti solati as-surutu li sihhati solati arba'atun. Di sini bab akan menjelaskan yaitu beberapa syarat-syarat sahnya solat. Berapa syarat sahnya solat? Di dalam kitab Aryatul Badiah di sini arba'atun ada 4. Kalau Bapak mengetahui dalam kitab yang lain seperti ada yang 8, seperti dalam kitab Safinatun Najah itu ada 8 syaratnya. Di kitab Sarasitin ada 8 juga. Nah, mengetahui perbedaan khilafiyah seperti itu, silahkan monggo, mau pakai yang mana aja silahkan. Nah, harus pakai patokan. Kalau kita sudah mengaji kitab Riyadul Badiah, pakailah patokan kitab Riyadul Badiah. Kalau kita tahu di dalam kitab Safinah ada 8, silahkan pakai yang itu. Karena semuanya juga itu dapat ulama. Nah, itu beristihadnya ulama. Jangankan masalah perbedaan ini aja ribut. Yang satu tahu syarat sah sholat ada 4, yang satu ada 8, ribut. Taunya benar semua. Nah, kalau dalam kitab Riyadul Badiah ini ada 4. Yang pertama syarat sahnya sholat yaitu al-awalu at-thaharatu anil hadasaini. Yang pertama syarat sahnya sholat yaitu suci dari hadas dua. Hadas 2 itu baik hadas kecil maupun hadas besar. Kalau hadas kecil yaitu yang diwajibkan wudu, kalau hadas besar yang diwajibkan mandi. Nah, itu yang pertama. Silahkan mau memakai yaitu alat sucinya menggunakan air atau menggunakan debu. Silahkan kalau untuk bersucinya, alat bersucinya menggunakan air ataupun menggunakan debu. Nah, itu akan dibahas dalam fikih. Kalau ya debu itu yang tayamum, kayak kalau air ya itu yang harus dipakai. Ya, jika kita tidak ada air bisa tayamum. Tapi masalahnya bukan masalah nggak ada air aja. Misalnya anggota kita kalau kena air itu akan bahaya atau lebih parah penyakitnya yang ada di anggota wudhu kita, itu bisa kita ganti dengan tayamum. Itu ada syaratnya. Nah, itu dalam fikih nanti dijelaskan ada syarat-syaratnya. Nah, itu yang pertama. Yang pertama yaitu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, dari najis allati la yupa anha fil jasadi wal malbusi wal makani. Suci dari najis yang tidak dimaaf, baik itu di badan ataupun di pakaian yang dipakai untuk sholat ataupun di tempat kita pakai sholat. Nah, di badan kita jangan ada najis, di baju kita yang kita pakai untuk sholat jangan ada najis, di tempat kita yang kita tempati untuk beribadah itu juga jangan ada najis. Itu syarat. Terus syarat yang kedua, syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat yang kedua yaitu satrul aurati. Syarat sah sholat yang kedua yaitu menutup aurat. Ya. Syarat sahnya sholat yang kedua yaitu menutup aurat. Min a'lal badani wa jawanabihi liqadrihi alaihi. Walau sholat bidul mati munfaridan anin nasi. Yang kedua syarat sahnya sholat. Kalau mau sah sholat kita yang kedua yaitu menutup aurat. Menutup aurat ini dari atas badan, samping. Kalau bawah kan nggak kehitung. Artinya gini, Kak Ijai melihat orang dari bawah, itu kan kelihatan auratnya. Kalau pakai sarung misalnya, terus ya nggak pakai daleman lagi. Itu yang gantung itu kan kelihatan. Oh ini auratnya kelihatan. Bukan seperti itu. Yang dihitung dalam fikih itu
menutup aurat itu dari atas, terus dari samping. Nah, batasan menutup aurat ini supaya si kulit itu jangan terlihat. Nah, itu syarat yang kedua, yaitu menutup aurat. Walau sholat bidul matin munfaridan aninasi, walaupun sholat kita itu yaitu sepi. Kalau misalnya di dalam kegelapan ataupun tidak ada yang melihat, dalam kamar terus gelap, nggak ada siapa-siapa, nggak apa-apa, ini nggak ada yang lihat, ini pakai sempak aja, atau ya pakai kolor sholatnya. Nah, di sini disebutkan yaitu walau sholat bidul matin munfaridan aninnas, meskipun di dalam kegelapan ataupun yaitu tidak ada orang yang melihat, menutup aurat wajib. Nah, nanti ada yaitu aurat-aurat seperti laki-laki atau perempuan. Nah, wa auratu dzukur, auratnya laki-laki ketika sholat. Nah, perhatikan, auratnya laki-laki ketika sholat atau amat. Amat itu kalau zaman dulu itu perempuan belian, sama dengan abid. Abid itu manusia atau orang yang dibeli terus dipekerjakan, hasilnya untuk majikannya, budak namanya zaman dulu. Nah, itu aurat laki-laki. Dan aurat amat di dalam sholat ma baina surati wa rukbati, yaitu antara udel atau pusar, warukbati dan lutut. Nah, itu batas aurat laki-laki. Laki-laki di sini ya mau yang merdeka maupun yang enggak. Kalau amat yaitu batasnya. Amat itu dulu zaman dulu kalau mau sholat ya perempuan belian. Nah, itu auratnya yaitu batas pusar sama lutut. Nah, itu kalau lagi sholat. Tapi kalau di luar sholat, itu wajibnya menutup semua, meskipun dia amat. Nah, terus lakin yajibu alaihi satrus surati wa rukbati aidan wa auratul khurati kamilah. Nah, kalau untuk auratnya perempuan yang merdeka, artinya yang merdeka ini yang bukan perempuan belian, ya seperti istri kita yang sekarang ini, atau yang perempuan-perempuan yang sekarang ketika mau sholat auratnya yaitu tutup semua dari ujung kepala sampai kaki. Illa, ada huruf istisna, pengecualian, illal wajha wal kafain, terkecuali yaitu wajah dan telapak tangan. Bukan efek-efek, ya efek-efek ya. Kalau bahasa lahnya efek-efek. Nah, telapak tangan itu saja. Nah, kalau auratnya perempuan yang merdeka atau ya semua badan terkecuali wajah dan telapak tangan. Gimana kalau ada pertanyaan seperti ini? Waman ajaja an satla auratihi. Gimana kalau kita nggak mampu untuk menutup auratnya, sedangkan rumah kita habis kebakaran atau kebanjiran, tidak ada pun satu pakaian yang tersisa? Ya mungkin kalau zaman-zaman dulu. Kalau sekarang ya kan jauh, menurut kemungkinan pasti ada aja ya, sisa baju atau ya minjem atau ada yang ngasih. Nah, tapi ini untuk kita ingat, waman ajaja an satra auratihi bis sholati sholla arian wala i'adata alaihi. Nah, kalau kita tidak mampu untuk menutup aurat kita karena tidak ada yang untuk ditutupkan, tidak ada pakaian yang kita pakai, kalau kita mau sholat, sholatlah dengan telanjang. Artinya bukan menyuruh telanjang. Ketika sudah tidak ada berarti kan darurat. Ya. Ketika kita darurat, maksudnya ini dalam sholat ini jangan sampai ditinggalkan. Baik keadaan apapun, sesumpek apapun, masalah kita, sholat jangan ditinggalkan. Selagi akal masih ada, sholat tetap dijalankan. Itu sholat itu sampai titik kelemahan yang terakhir
disuruh sholat selagi akal masih ada. Seperti nggak kuat berdiri, duduk, nggak mampu duduk, yaitu tidur miring sebelah kanan, nggak mampu tidur miring sebelah kanan, sebelah kiri, nggak mampu sebelah kiri terlentang, nggak mampu terlentang, terus kita isyarat dengan kepala, nggak mampu dengan isyarat kepala karena udah mati semua anggota badan kita terkecuali akal kita yang masih hidup, hati kita masih bergetak. Nah, di situ kita dengan mengisyaratkan atau dengan telakop mata. Kalau misalnya mata sudah tidak bergerak lagi, itu kita menjalankan rukun-rukun sholat di dalam sampai titik seperti itu. Saking wajibnya sholat. Lah sekarang kita mampu berdiri masih kuat, ya. Jadi nggak ada alasan orang untuk meninggalkan sholat terkecuali orang itu masih ada akalnya. Nanti kalau udah nggak ada akalnya berarti kan gila ya. Berarti nggak wajib sholat. Tinggal pilihan aja. Kalau nggak mau sholat tuh ya tinggal pilih aja, mau anak kecil atau ya mau tidur atau orang gila. Nah itu tinggal pilih aja nanti ya. Nah itulah hebatnya, enaknya Islam. Nah itu ketika kita tidak mampu untuk menutup aurat, nah sholatlah dengan keadaan telanjang. Wala i'adata, dah jangan diulang lagi sholatnya. Seperti dalam sholat dohor kita nggak ada pakaian untuk menutup aurat. Nah ketika udah selesai sholat duhur, tiba-tiba ada, maaf Pak, ini ada pakaian untuk salin atau untuk beribadah. Nah, aduh, tadi sholat dohor dengan keadaan telanjang. Karena sekarang udah ada pakaian, udah nggak usah diulang. Kalau mau diulang lagi ya silahkan, karena ada sholat iadah juga. Nah, terus syarat yang ketiga, syarat sahnya sholat yaitu dukhulul waqti wala bi ghalabatil dhani bis sholati al muwaqqati kal fardil asli wa tawabi'ahu wujudas sababi yakinan. Syarat sahnya sholat yang ketiga yaitu sudah masuk waktu. Nah, yang kemarin sudah kita bahas seperti masuknya waktu dohor, terus keluarnya waktu dohor, masuknya waktu asar, keluarnya waktu asar, masuknya waktu maghrib, keluarnya waktu maghrib. Kita sudah bahas kemarin. Nah, untuk ini syarat sahnya yang ketiga yaitu kita sudah masuk waktu. Ya. Kalau sudah masuk waktu, di situ kita wajib sholat. Nah, seperti sekarang ini kan kita belum masuk waktu subuh. Nggak boleh sekarang sholat subuh. Kalau nggak ada persyaratan sah seperti ini, sangat-sangat enak sholat itu. Cari waktu sholat waktu dohor yang seger, mata nggak ngantuk, badan fresh, sholat berapa waktu aja. Sholat subuh, sholat asar, maghrib, dibikin 1 minggu. Karena lagi posisi enak. Nah nanti tinggal ngitung, yang kita sholat itu udah 1 minggu. Wah nyantai. 1 minggu nggak sholat, kok nggak sholat? Udah ditambalin semua. Nah inilah makanya dibikin syarat sah sholat itu masuk waktu. Ada pengecualian dalam fikih yaitu kalau sholat darurat yaitu atau sholat yaitu dalam perjalanan yaitu jamak takdim atau jamak takhir. Terus ada jamak takhir plus qasar. Nah itu supir-supir sebenarnya harus tahu karena itu untuk mempermudah sebenarnya. Ya, jamak takdim ada syaratnya berapa? 4. Kalau jamak takhir ada 2. Terus jamak qasar itu ada 7 syaratnya. Nah itu nanti silahkan kalau mau bertanya. Ya. Nah untuk syarat yang terakhir yaitu yang keempat, syarat sahnya sholat yang keempat istiqbalu ainil ka'bati yakinan fil qarbi wadonan fil bu'di illa pinapilati safari wassolati sidatul khawfi.
Nah, syarat sah salat yang keempat dalam kitab Aryadul Badiah yaitu menghadap kiblat. Untuk konsistennya ibadah, untuk disiplinnya ibadah yaitu satu tujuan. Ya. Kita menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat ini ainul Ka'bah. Kita menghadap Ka'bah. Kalau kita dekat dalam Ka'bah, ya udah langsung menghadap Ka'bah. Makanya kalau dalam Mekah, ya Masjidil Haram, ya sholat Mekah, itu kan mengelilingi orang yang sholatnya, karena semua menghadap Ka'bah. Nah, posisi yang jauh seperti kita Indonesia, karena kita jauh dari Mekah, dari Ka'bah, nah itu ilapin wadonan dengan sangkaan. Kira-kira kalau dari Indonesia ini menghadap Ka'bah ini yaitu barat laut. Kalau dalam kompas itu 95 berapa tuh? 95 iya 995 295 ya. 295 derajat. Nah, itu boleh dihitung. Nah, kalau dari Indonesia, karena beda-beda nanti kalau misalnya dari arah mana, nah itu nanti beda-beda. Kalau untuk di kita yaitu 295 derajat. Nah, barat laut. Nah, kira-kira lah itu. Karena kita jauh dari Ka'bah. Nah, dengan menghadap Ka'bah ini kita yaitu dikira-kira. Terus gimana kalau sholat kita di kapal? Waktu pas kapal berhenti, udah pas nih kita menghadap Ka'bah atau menghadap kiblat. Pas Allahu Akbar tengah-tengah sholat, kapal muter sehingga membelakangi Ka'bah. Nah, kalau dari awal kita sudah menghadap kiblat meskipun kapal muter-muter, tetap ain kita atau sholat kita menghadap kiblat. Misalkan ya lagi pas berhenti mah udah nih siap nih kita nih udah menghadap kiblat. Nah, pas itu muter si kapal itu. Nah, sehingga membelakangi Ka'bah. Nah, terkecuali pinapilati sapari wa sholati sidatul khauf, terkecuali sholat sunnah sapar. Sholat sunnah di perjalanan boleh tidak menghadap kiblat. Tapi untuk masalah sujud, ruku atau sujud, nah itu harus balik lagi menghadap kiblat. Atau sholat sidatul khauf, sangat banget takut. Karena zaman dulu, zaman perang, itu kalau kita sholat semua menghadap kiblat, musuh dari arah belakang, wah enak. Diberodot, dipanah dari belakang, udah habis. Nah, karena kita saking takutnya, tapi jangan ada untuk niat memutuskan sholat. Nah, itu bakal jadi batal juga nanti sholatnya. Nah, makanya nanti ketika mau sholat, yang satu saf menghadap kiblat sama imam, yang satu saf lagi yaitu menghadap membelakangi kiblat. Nah, itu untuk menjaga kalau musuh dari belakang kita sudah siap. Nah, itu sholat seperti itu boleh membelakangi kiblat atau tidak menghadap kiblat. Tapi kalau untuk sholat ya yang seperti nyantai kita ini harus menghadap kiblat karena disiplinan yaitu dalam ibadah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kesalahan saya mohon ampun. Yang ingin bertanya ya silahkan.